Pengersaan jenanana Allahu Akbar. Dicontohin kangge urang sadayana ieu. Membangun masyarakat marhamat tunjuk di dalam PKPMI kita beriman semua jadilah peserta musyawarah daerah BKPMI Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah bersyukur kita capai tujuan yang kita capai. Casing boleh sederhana tetapi isinya sangat sempurna. Mudah-mudahan seperti itu tujuan kami untuk melaksanakan. Selanjutnya kami pun mohon maaf apabila dalam penerimaan Bapak Ibu sebagai peserta musyawarah harusnya dari kemarin Bapak Ibu itu sudah ditempatkan di kamar hotel untuk melaksanakan musyawarah sesuai dengan aturan yang kami buat, tetapi apa daya tangan tak sampai. Tangan kami hanya sebatas 2, kemudian pendek-pendek, jadi tidak bisa menggapai hotel Tiara. Akhirnya dilaksanakan di Hall Center ini. Kemudian mohon maaf juga apabila dalam penerimaan dari segi tempat ya seperti ini, tetapi tadi pun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami. Pada hari ini lepaskan dulu titel kiai, titel ajengan, titel apapun, bahwa di sini itu adalah sama untuk melaksanakan musyawarah daerah BKPMI. Nanti setelah itu kembali ke tempat ya dipakai lagi itu jubah-jubah itu dipakai lagi. Untuk di sini kita lepas dulu, kita lepas semua. Jadi sama di sini mah hak kewajiban itu sama dulu di sini. Nah itu untuk sementara. Itu sementara di sini sebagai peserta ya peserta kumaha abdi nu ngatur gitunya. Jadi tadi jubah-jubah itu dilepas dulu. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada seluruh insan BKPMI yang telah memfasilitasi sehingga bisa terlaksana musyawarah ini dengan tepat waktu. Walaupun memang di undangan itu jam 8 tetapi baru jam 9 lebih tadi baru dibuka, itu mohon maaf. Sebenarnya budaya kami tidak seperti itu, tidak menghargai yang belum datang sebenarnya, lebih menghargai yang sudah datang. Tapi kalau yang sudah datangnya belum memenuhi quorum, maka kami pun nanti dipersalahkan. Selanjutnya pada kesempatan ini kami atas nama panitia tadi sudah yang pertama adalah ucapan terima kasih, mohon maaf, kemudian harapan kami kepada seluruh peserta nanti dalam pelaksanaan musyawarah mudah-mudahan bisa berjalan dengan tertib, aman, sehingga bisa menghasilkan hal-hal yang lebih positif untuk kemajuan BKPMI Kabupaten Ciamis. Kemudian segala pengorbanan Bapak Ibu demi terlaksananya musyawarah daerah BKPMI ini, baik pemikiran, tenaga, harta, mudah-mudahan menjadi sebuah kebaikan yang terasa di dunia, kemudian nanti tercatat mendapat amalan, mendapat ganjaran sampai dengan akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan ini kami sekali lagi atas nama panitia, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami panitia hanya bisa merencanakan dan bisa melaksanakan sebatas ini. Terima kasih yang telah menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya,
sehingga kita dapat menikmati apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi ini. Tugas kita adalah bersyukur atas nikmatnya. Walaupun yang bersyukur adalah illa qalilan, yang bersyukur itu tentunya adalah hanya sedikit sesungguhnya. Salawat dan salam kita limpah curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi hamparan dalam kehidupan manusia di dunia ini sebagai petunjuk dan tauladan dalam kehidupan, baik kehidupan secara pribadi, secara individu, dan kehidupan secara umum, baik di dalam ubudiyah dan muamalah, semuanya adalah tetap berkiblat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bukan kepada kufron, bukan kepada amal kamus. Yang saya hormati Ketua Panitia dan seluruh Dirda, Ketua DPK yang hadir, Ketua 1, Ketua 2 yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya kenapa saya berani ngomong seperti itu, karena memang fatwa suratnya dari MUI itu sudah terbit dan terjadi diskusi, walaupun tidak begitu kencang begitu ya di MUI, tapi dengan surat yang keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu sesungguhnya adalah lebih pedas. Cuman kalau secara reaksi nanti di lapangan, karena mereka masih mengaku sebagai umat Islam, jadi tentunya nantinya takut terjadi bentrok. Makanya sampai hari ini masih di dalam tetap pembahasan, walaupun surat sudah diterbitkan, nanti mencari strategi bagaimana supaya cain herang laukna benang, artinya cain herang laukna benang mepaeh gitu ya. Gitu lah kata sebenarnya. Itu sebetulnya lebih kencang kata itu kalau saya lebih menjabarkan kembali dari kata-kata itu. Maka sangat luar biasa itu kata-kata bahasa Sunda, cain herang laukna benang, lamun sebenang yang saya hormati juga seluruh musyawirin pada kesempatan Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdallahi wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua kalinya hari ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Presiden Sidang atau oleh pimpinan sidang, pimpinan musyawarah lebih tepatnya, bahwa laporan pertanggungjawaban tentunya kami belum selesai membuat seluruh laporan-laporan dari masing-masing direktur daerah. Seyogianya dan seidealnya laporan ini adalah harus dibuat oleh seluruh direktur daerah yang ada di BKPRMI Kabupaten Ciamis. Direktur daerah yang berada di Kabupaten Ciamis ini adalah yang pertama LPP DSDM, yang ketuanya memang tidak sempat jalan, hanya beberapa bulan, dan sekretarisnya yang berjalan sampai hari ini. Yang kedua adalah LPPTKA, masih utuh dan kegiatan-kegiatannya pun ya sesuai dengan kegiatan yang ada di LPPTKA, baik yang rutinitas sesuai dengan jobnya dalam kurikulumnya itu sudah dilaksanakan. Yang ketiga ada LPPK Sakinah, yang dulunya memang tidak pernah ada, dan alhamdulillah setelah ada LPPK Sakinah, beberapa kegiatan yang mungkin dirasakan oleh Bapak dan Ibu sekalian yang telah mengikuti kegiatan-kegiatan ini, terutama di LPPK Sakinah, beberapa hal kegiatan yang insya Allah nanti akan disampaikan dalam bentuk laporan nanti tertulis, karena beberapa minggu yang lalu sebetulnya saya itu sering keluar sehingga belum bisa mengcover laporan-laporan yang nanti disampaikan oleh direktur daerah serta foto-fotonya dan sebagainya. Tapi itu semuanya adalah harus dibuat
dan nanti disampaikan berbentuk dalam berita acara yang harus disampaikan dengan foto-foto kegiatan-kegiatan, termasuk foto-foto musda hari ini pun itu harus disampaikan nanti ke tingkat Dewan Pimpinan Wilayah di Jawa Barat. Karena itu adalah nanti menjadi ukuran apakah ini di-SK-kan atau tidak di-SK-kan. Karena kan nanti akan dinilai oleh DPW BKPM Provinsi Jawa Barat musda ini sesuai atau tidak dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Termasuk pelaporan-pelaporan pun nanti kita laporkan ke sana, tetap harus dibuat walaupun hari ini tidak dibuat secara lengkap tapi dalam bentuk lisan. Karena saya percaya bahwa semuanya dapat merasakan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di BKPM di Kabupaten Ciamis dan mulai 2019 ya, termasuk juga mungkin LPP Ekop ya, termasuk juga ada LPP Ekop yang luar biasa juga berjalan dengan mulus, bagaimana bergerak untuk menopang BKPRMB ini bisa melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Itu adalah juga melalui LPP Ekopnya atau LPP ekonominya. Yang sampai hari ini tidak putus-putus terus bergerak, walaupun ya sesungguhnya itu adalah dalam bentuk kegiatan-kegiatan atau bisnis yang sifatnya lebih banyak pada internal BKPRMI yang bekerjasama dengan provinsi BKPRMI Provinsi Jawa Barat. Lalu juga ada LPPKM. Nah, ini LPPKM memang tidak begitu mulus berjalan karena itu terkendala kemarin ketua LPPKM-nya dirinya keburu sakit dan pada akhirnya adalah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sudah mewasiatkan untuk diganti dengan yang lain, tapi tidak seperti itulah. Kalau berbicara tentang organisasi, ya harus dibuat dan harus pada hasil rapat paripurna untuk mengganti atau meresapel dari kepengurusan. Bahkan saya bilang kepada beliau, LPPKM ini, ada waktunya ini bahwa ada waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa nanti pun akan ada musda. Ternyata memang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selesailah dari dirda LPPKM. Ya, almarhum Allahu yarham Pak Haji Muslim ya di Jawa Barat, mudah-mudahan diterima segala amal kebaikannya insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada LBH. LBH ini adalah yang mungkin belum begitu jalan, walaupun kegiatan-kegiatannya kalau ada kegiatan di provinsi itu sering dihandle. Pertama yang menghandle LBH itu biasanya Pak Acung yang sering menghandle, dan kegiatan yang kemarin terakhir alhamdulillah saya dapat menghandle-nya kegiatan kemarin, bahkan yang tadinya tidak jadi pembicara malah bicara didadak tentang hukum perkawinan kemarin yang terakhir dengan bagaimana perlindungan terhadap anak. Terus juga ada LBH. LBH itu adalah sebetulnya pertama pernah ada dan pernah jalan, tapi karena terbentur beliau jadi kepala desa, jadi jalannya, maka saya tidak begitu ini untuk mengarahkan resapel atau penggantian, yang telah saja nanti yang baru nanti bisa mengganti kembali dan meremajakan kembali pengurus-pengurus BKPRMI, karena pengurus BKPRMI sekarang ini LPP itu bukan hanya 7 sekarang, 19 ya, ada 19 LPP sekarang ini. Jadi yang ada ditambah dengan 12, ditambah dengan 12 LPP yang lain. Yang kebetulan pada waktu Munas saya adalah menjadi ketua komisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang membahas itu semua. Akhirnya kita siasati yang 19 ini, artinya yang 7 adalah tetap menjadi LPP yang ditetapkan, tidak dirubah.
dari mulai tadi sampai kepada brigade ini, ya juga di kita brigade. Kalau brigade alhamdulillah di BKPRMI sangat luar biasa jalan, ya walaupun dengan ya dana yang cukup capek begitu ya, menguras pikiran dan sebagainya, tapi dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan brigade bahkan sampai tingkat Jawa Barat. Bahkan hari ini Brigade Ciamis dalam kegiatan terutama adalah camp religi dan di Klasar dan juga nanti di Klas yang akan dilaksanakan, itu sesungguhnya adalah menjadi contoh dan barometer di tingkat Jawa Barat. Di Klasar itu semuanya sekarang mengadopsi Kang Amin apa yang dilaksanakan kemarin di Jawa Barat, karena mereka memantau selama di Klasar, di Jati, termasuk juga camp religi di sini itu dipantau oleh Komandan Brigade tingkat Jawa Barat, sampai bilang ketika misalkan ada rapat di DPW brigade dan semuanya itu di hadapan Ketua Umum dan Sekub, itu di Klatsar dan camp religi nu bener mah aya di Ciamis, tidak ada di daerah yang lain begitu. Jadi sudah sesuai sebetulnya, ya sudah sesuai dengan panduan-panduan gitu kan yang ada di Kabupaten Ciamis. Tinggal bagaimana kita mungkin mengapresiasi dan bagaimana kita juga dalam membantu brigade ini supaya betul-betul adalah bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita. Karena ternyata memang hari ini bukan karena musda ini saya ngomong, karena dari dulu, dari beberapa tahun yang lalu pun itu sudah dijadikan contoh. Kenapa? Karena Komandan Brigade Jawa Barat itu jadi pemateri dan dia gitu. Benar di rumah camp religi benar gitu kan. Kalau camp religi kayak Persi Tasik, Kota Tasik di tempat beliau gitu kan, Kabupaten Tasik dan Kota Tasik, lain camp religi sana pemilik catering jadi nanti gitu. Kalau di kita kan benar-benar mereka diberikan materi, mereka diberikan intelektualnya ditingkatkan kan begitu ya, dalam di Klasar ataupun dalam camp religi. Sampai kita di sini adalah 2 malam bermalam di sini untuk melaksanakan camp religi, dan kegiatan-kegiatan yang terstruktur, pematerinya juga jelas gitu kan, melibatkan juga dari dari wilayah dan sebagainya. Nah itu mungkin yang menjadi ukuran, padahal dia adalah orang Tasik. Di Tasik sendiri sama dia itu nggak ada camp religi yang sepertinya dilaksanakan Ciamis. Mereka menyebutnya adalah family gathering ini bukan camp religi begitu ya, di tempat mereka. Nah ini adalah yang 7 LPP ini saya katakan tadi adalah tepat ya, dan tidak dirubah dalam anggaran dasar rumah tangga, tapi ditambah dengan 12 yang begitu banyak LPP ya, ada 12 ini, saya lupa lagi di bukunya ada di kendaraan. Di situ 12 itu ada lembaga dakwah, LPIO dan sebagainya lah. Itu banyak di situ kegiatan-kegiatannya. Ya mungkin nanti tergantung pada kesepakatan setelah hasil musyawarah ini selesai, apakah nanti kita akan menambah, karena klausul di dalam anggaran dasar rumah tangganya yang 7 ditetapkan dan yang sisanya adalah bisa dibentuk tergantung kebutuhan DPD-nya. Artinya tidak diwajibkan, tapi apabila kita memiliki kemampuan, kenapa tidak untuk membentuk LPP yang lain. Karena memang kalau dilihat dari sisi LPP-nya luar biasa, akan menunjang kepada pengembangan remaja-remajanya ini. Yang di dalamnya itu mungkin kita bisa ambil mana yang kira-kira kita bisa laksanakan dan mana kira-kira yang tidak bisa dilaksanakan tentang LPP ini. Karena begitu banyak. Walaupun dengan alasan saya ketika itu di Munas saya mengatakan bahwa jangankan ini sampai 19, 7 saja sudah susah payah gitu kan. Poso yang melaksanakan kegiatan itu kan gitu ya. Tapi ya keputusan orang banyak pada waktu itu, pada akhirnya kan suara terbanyak yang akhirnya diambil, maka disiasati saya dengan kalimat tadi bahwa yang 7 ditetapkan, diwajibkan, dan yang lainnya adalah tergantung pada kemampuan DPW, DPD untuk membentuk LPP tersebut gitu ya. Jadi mungkin berubah dengan anggaran dasar rumah tangga di DPP tidak sesuai dengan hasil sidang Munas, maka mungkin saya nanti yang menggugatnya ke sana kalau tidak sesuai gitu kan. Karena seperti itulah gitu kan. Nah ini lembaga yang baru, diantaranya adalah ada lembaga pembinaan ideologi,
lembaga kaderisasi organisasi LKO, ada lembaga media publikasi dan penerbitan. Nah ini lembaga media publikasi dan penerbitan itu kalau di kita tuh humas. Jadi nanti humas itu namanya lembaga media publikasi dan penerbitan, artinya menjadi LPP, artinya dirda, kayaknya teh dirda lembaga media publikasi dan penerbitan. Ada lembaga kewirausahaan ekonomi kreatif dan investasi. Ya, lalu dulu ada LPP Eko, tapi di bawahnya ini ada lembaga kewirausahaan ekonomi kreatif dan investasi adalah kayak ini pun nanti ada lagi di bawahnya gitu. Nggak tahu bagaimana nantinya begitu ya. Makanya kita harus betul-betul selektif untuk memilih semua ini. Tidak bisa kita telan bulat-bulat walaupun ini lahir daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mungkin kalau yang lain bisa saja ditelan bulat, kalau saya enggak, karena filosofisnya sudah saya pahami. Filosofis daripada anggaran dasar rumah tangga ini adalah saya pahami itu pada waktu itu mereka ingin bagi-bagi kedudukan di DPP begitu kan, karena banyak yang mendukungnya. Ini yang terjadi jika di DPR, gitu kan. Makanya saya makan jadi marah pada waktu itu karena ini begitu kan, bukan tidak baik ini, tapi ya kalau diluruskan dan jadi lebih baik itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau malah jadi capek begitu, ya kan, di DPD, di DPW begitu, di DPW aja belum ini. Jadi belum ada rapat kerja wilayah, nanti di rapat kerja wilayah ini nanti akan dibahas. Ada lembaga amil zakat, mungkin bisa jadilah kita butuh itu. Ada lembaga wakafnya, ada lembaga wakaf yang mendirikan ulama itu PAIW namanya, lembaga pendidikan pengembangan terpadu dan kajian Al-Quran. Nah ini LPPTKA, tapi tidak diganti dengan itu. Tetap LPPTKA lembaga pendidikan dan pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Quran, tidak diganti namanya. Nah ini dieliminir kalimat ini. Terus ada lembaga keluarga sakinah LKS, ada lembaga bantuan hukum dan advokasi atau LBH, dan masuk juga TAAM itu kemarin masuk di LPPTKA ya. Tapi nggak tahu nanti keluarnya. Dasuk itu DPP kita sebelah diputuskan dalam sidang komisi, keluarnya lain kata anggaran dasar rumah tangga nanti. Gitu kan? Saya memutuskan pada waktu sidang komisi pada waktu itu adalah bahwa TAAM itu tetap ada di LPPK Sakinah, duka kan ke keluarga. Itu makanya saya sudah antisipasi harus protes nantinya. Karena memang ketua komisinya itu. Terus ada lembaga dakwah dan syariat Islam LDSI, ada lembaga pembinaan pemuda remaja masjid LPRM, lembaga kesehatan masyarakat LKM, lembaga seni budaya dan organisasi, lembaga pemberdayaan agrikultur ekologi masjid dan lingkungan hidup dan sebagainya. Ya kalau di DPR juga sudah ada itu semua. Ada brigade masjid itu sudah ada, Bimas pemuda masjid pecinta alam, ada lembaga hubungan dan kerjasama kemitraan LHKK, ada lembaga riset dan kajian strategi IPTEK. Bari ini semuanya tidak pernah dijelaskan filosofisnya apa begitu. Alasannya tuh apa gitu dalam anggaran dasar rumah tangga. Maka yang saya pertanyakan, makanya kenapa lahirlah yang disebut tidak wajib, artinya jika DPD atau DPW dan DPD membutuhkan maka boleh membentuk begitu. Kenapa? Karena saya kaji tidak ada filosofis pemikirannya di situ. Kalau ada filosofis pemikirannya, mungkin kita dapat mengerti gitu kan. Karena tidak ada, maka itu adalah dengan kalimat itulah kami mengeliminir dari semua itu supaya tidak menjadi wajib belah-belah. Maka lihatnya ke sana. Ya kan? Jadi kayak laporan lo kayak masalah 14. Maka ratu juai ya riuh kan itu melaksanakan kegiatan itu sudah sangat luar biasa, capek kan begitu ya. Nah, maka yang 7 di BKPRMI kembali lagi di Kabupaten Ciamis ini. Jadi saya mohon maaf pada semuanya, insya Allah nanti kita akan share filenya kepada seluruh DPK, laporan pertanggungjawaban yang nanti dibuat oleh seluruh dirda LPP yang ada 7 di Kabupaten Ciamis ini. Kita akan sharekan terlebih dahulu. Setelah nanti selesai musda, nanti setelah saya itu dibuat nanti di share beserta foto-fotonya. Ya bukan untuk dianalisis kembali, mungkin sebagai kenang-kenangan saja begitu ya, sebagai kenang-kenangan bahwa kita pernah melakukan musyawarah daerah dan itu adalah akan menjadi dasar hukum
bahwa terbentuknya kembali pelaksanaan musda menjadi absah karena LPJ dan laporan pertanggungjawabannya, seluruh laporan itu kan nanti harus dilaporkan ketika DPW disertai, itu kan peraturannya di DPW PK Provinsi Jawa disertai dengan foto-foto kegiatan termasuk foto-foto segera musda. Jadi kalau tidak ada itu dianggap ilegal musda nanti gitu, fotoan mah gitu kan. Tidak ada tanggalnya, tidak ada berita acaranya gitu kan. Nah, makanya kemarin Pak Sekum meminta atau cenah tong ayeuna karena itu kegiatan di Bogor. Cek abdi teh abdi teh gaduh wewenang ayeuna mah. Rek calon demisioner, abdi mah mangga we singkat ketua panitia ada protes mah. Ya, termasuk Pak Apip nggak tahu datang nggak tahu enggak. Silakan pada panitia. Saya tidak punya wewenang. Yang punya wewenang dalam ini adalah organisasi kepanitiaan Pak Apip, Pak Apip. Ada protes ke saya. Saya tidak bisa melakukan keputusan itu. Maka wajib kapan aja Anwar. Daya sekali sing didinya nuju tesek gitu. Ya. Bukan lepas tangan, karena memang wewenangnya ada di panitia. Ya. Lu kasumi bukan sumi panitia. Ya. Lu kalau datang sudah datang ke Pak Haji, ya tetap mungkin dalam keputusannya karena hari ini kita dapat melaksanakan, berarti tetap dalam keputusan hasil kita musyawarah kita dapat melaksanakan lakukan. Nah, lamun ditalar mah sebenarnya mah katalar katanya, tapi Bapak dan Ibu sekalian, Ustaz-Ustazah semuanya dapat merasakan lah kegiatan-kegiatan yang ada di Bakabani yang pernah diikuti, karena hari ini yang orang yang selalu datang dalam yang aktif hari ini yang datang itu, ya kan, yang datang ini aktif dalam kegiatan di BKPDMI. Kegiatan FPPDSM ada salah satu contohnya adalah LMD 1. Mengikut sertakan LMD 1 di tempat yang lain. Yang terakhir kemarin mengikut sertakan LMD 1 itu di Cirebon. Sekalian orang nyupiran, sekalian lu datang dari itu teh geus jadi peserta LMD hiji. Hanya LMD 1 di kota Cirebon begitu kan. Juga kita mengikuti sertakan latihan menjahit dakwah di Cipatujah sebanyak berapa? Berapa di Cipatujah? 10 ya yang di Cipatujah, dan kemarin kita melaksanakan di sini LMD 1 di sini, dan itu juga LMD 1 menurut para mudorib nu paling betah LMD 1 itu di Ciamis di Wayang mudorib TKB. Padahal bukan saya yang komentarnya Bu, yang komentar itu mudorib. Harna walaupun tidur di kamar bedah tapi tercerah reungit di cepat jauh center gitu kan. Ya mungkin apresiasi itu mereka juga merasakan sendiri gitu kan, tidak saya mengapresiasi sebenarnya kegiatannya ya gitu. Terus PPTKA sudah jelas ya, dari mulai yang rutinitasnya semacam dari ada MTB-nya, ada munakosahnya, ada orientasi tim munakisnya, ya. Nah, termasuk orientasi munakis. Ini yang diacukan jempol juga oleh DPW ya, Pak Kiai Haji Uman Saruman dan Ibu Neneng. Itu mengapresiasi, oke, di Ciamis macamnya, gini ayo orientasi tim munakis teh. Mani ketat kacida kan begitu, ya kan? Ini luar biasa. Maka selalu diomongkan itu oleh Pak Umar di wilayah itu. Nah, cek orientasi tim munakis, kudu nurutan di Ciamis. Itu selalu jadi barometer gitu. Walaupun tidak diapresiasi ku DPW, harus teuing cek diapresiasi ku Allah lah. Kudu ku DPW ya dimakan gitu ya kan. Saya jangannya ngomong seperti itulah DPW gitu. Termasuk di ya pelatihan LMD 1 di mana-mana, walaupun sampai kadang-kadang saya tekor kemarin di Cirebon begitu ya. Ini sudah dianggarkan oleh DPW, tapi mudorib hampir saja bukan hampir saja tidak kebayar kan sebagian begitu. Ya udahlah, mengalah yang teker-teker tidak bisa di dan sebagainya. Terus juga untuk LPPKS ada beberapa kegiatan termasuk pelatihan dulu deh. Baik, ada penting yang juga ini diajukan jempol sama Pak Asda, karena anggaran untuk 50 orang ayo datang 450 gitu ya.
Kan kalau posisi ke kapal desa dianjuran diri ya ini kan menandakan bahwa kegiatan ini adalah dapat dirasakan, lihat dirasakan seluruhnya kan begitu ya. Nah termasuk juga beberapa kegiatan yang sangat luar biasa dilaksanakan oleh Brigade Masjid di Kabupaten Ciamis. Cuman mungkin untuk PPKM ya ini yang memang tidak bergerak hampir sama sekali, tidak ada gerakan walaupun pernah mengikuti kegiatan-kegiatan di provinsi tapi tidak pernah ada mengadakan kegiatan ini. LBH juga ya mungkin terakhir kemarin kegiatan LBH di sana. Jadi ya sangat yang luar biasanya. Tadinya saya mau jadi peserta malah jadi pemateri tentang hukum pernikahan dalam perspektif Islamnya begitu ya kemarin itu. Ya alhamdulillah jadi diongkosan gitu. Tadi nanti jadi diongkosan gitu. Dan jadi pemateri lain jadi peserta. Ya barokah itu ya keuntungan yang didapatkan alhamdulillah. Walaupun sebenarnya bea karena bensin bensinnya gitu 100, di teren 250.000 cekor. Ya. Alhamdulillah. Nah mungkin itu sajalah laporan dari seluruh direktur wilayah atau dirda yang ada. Maka akan kami tutup dengan laporan secara umum yang pada kesempatan pagi menjelang sidang hari ini. Saya sebagai ketua umum DPD BKPMI Kabupaten Ciamis 2019-2023 sudah telah 1 tahun. Nah, di bawah lagi segitu. Nanti saya jadi nyurutan. Mau nambah lama tapi gentangnya 2 periode. Dari musda deui, gampang wae gitu nya. Nah, sekarang alhamdulillah masih ada musda. Mudah-mudahan nanti pengurus dan ketua yang akan memangku nanti ke depan mudah-mudahan dapat melanjutkan, terutama juga dari pembangunan ini yang belum saya laporkan, pembangunan BKPMI yang sudah bisa kita pakai, walaupun PR-nya adalah kita masih kebetulan sekarang banyak yang dari DPK hadir, kemarin tidak hadir. Bahwa kemarin kita punya hutang ini 250 juta yang baca dengan atas. Kemarin kita mengumpulkan para DPK, para DPK diminta kemarin 1.500.000 ya per DPK, dan ikhlas saya itu menjadi hutang. Bukan untuk berimbang kecuali DPK-nya menyatakan menjadi imbang. Tapi kalau misalkan itu adalah tetap bahwa adalah saya kemarin iklannya itu adalah merupakan pinjaman kepada DPK, insya Allah secara pribadi saya insya Allah juga tanggung jawab. Mudah-mudahan sedang dalam proses, mudah-mudahan segera laku, mendoakan baik besar ya. Ya, jadi hutang perjanjian ini juga masih besar, tapi insya Allah dengan kepengurusan nanti ke depan bisa diselesaikan dengan berbagai macam cara dan strategi. Nanti ke depannya bagaimana kita bisa meraup keuntungan-keuntungan ataupun pundi uang dari kegiatan-kegiatan nanti yang seharusnya saya usulkan adalah untuk fokus pada kegiatan-kegiatan itu di 5 tahun ke depan ini dengan fokus pada kegiatan yang profit oriented, artinya yang harus dapat menghasilkan pundi-pundi gitu kegiatannya. Jadi bukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menguras keuangan, mencari keuangan dengan sulit, tapi bagaimana nanti kegiatan itu adalah dapat menjadi uang atau ada saldo dari kegiatan itu. Itu mungkin yang harus di Kabupaten Ciamis atas laporannya. Dari rentetan agenda-agenda yang telah disampaikan tadi, hanya ingin resmi agenda-agenda yang telah kita laksanakan. Kadang-kadang
saya juga bertanya gitu, banyak sekali agenda-agenda yang telah kita laksanakan, tapi saya pun ingin tahu apakah itu ada kalendernya. Kalau di sekolah itu ada kalendernya. Isi api itu terang itu kemarin. Memang telah diagendakan gitu sesuai dengan hasil rapat dulu gitu. Jadi kadang-kadang ruas tidak ayah naon gitu. Saya baca anu di saraf baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ada PHBN, ada PHBI, nah gitu. Judulnya ada PHBN. Nah, hanya di dalam kegiatan anak gitu. Nah, kegiatan PHBN itu ada. Nah, tetapi isi PHBN non ekdisian, nah baru nanti dirapatkan di mengisi isi nama. Nah, ayo itu nama kegiatan-kegiatan nama. Programnya ada PHBN, PHBI, ya kemana gitunya di BKPRMI diisi di sana megangna ieu aya kasadayana wisuda terus aya kan megangna gitu seperti tadi kemiliki terus aya sahan megangna aya insyaallah eta tentunya berdasarkan rencana kerja BKPRMI di masing-masing LPP itunya insyaallah. Kemudian walaupun tidak puas atas tanggapannya gitu, mudah-mudahan seperti itu. Nah, karena kami pun BKPRMI berjalan dan bekerja berdasarkan kalender atau kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan, yang sudah disepakati dalam setiap musyawarah. DPD BKPRMI Kabupaten Ciamis masa bakti 2019-2023 dapat diterima? Diterima. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dengan diterimanya secara bulat, secara mutlak oleh seluruh peserta musyawarah, laporan pertanggungjawaban Ketua Umum DPD BKPRMI masa bakti 2019-2023 maka ditetapkan. Nah. Selanjutnya untuk penetapan calon tersebut mungkin ada syarat-syarat calon, itu harus seperti apa, dan ya, mohon dibacakan dulu syarat-syarat calon sehingga nanti mungkin ketika saya yang mumpuni untuk jadi calon bisa saja dia dicalonkan atau mencalonkan diri gitu kan. Nah, jadi kan syarat-syaratnya dulu apa saja ketika ingin atau ada kemauan untuk jadi ketua di DPD Ciamis. Terima kasih. Jatinegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jatinegara Marathon Babai dalam arti lanjutan bapak bilang Tanumbangan itu paling wetan tuh diwakili ku Banjarsari dah kudu aya tuh. Mana? Abi siap nyalon. Nyalon di Banjarsari. Tapi kalau untuk DPD Ciamis, saya setuju untuk dilanjutkan oleh ketua DPD. Terima kasih. Nah, dari seluruh peserta musyawarah yang hadir, menurut absen itu ada 16 DPK. Ada 16 DPK. Barusan baru yang mengajukan atau menyampaikan masukan itu ada 8 DPK. Sadaranya mau berkomentar, mau mengasih masukan, mau mencalonkan. Sadaranya heula. Rasa kada antep ya. Hatur nuhun, sadaranya paling rancah. Waalaikumsalam. Siap. Tapi abdi dasar ya. Di syarat-syarat teh. Iya gitunya.
bulat sebenarnya mah semua menyatakan untuk dilanjutkan oleh Ketua Umum BIN Misioner yang masa bakti 2023. Intinya, maka kami selaku Presidium Sidang memutuskan menetapkan bakal calon menjadi calon. Setelah calon, kan tahapannya memutuskan dulu bakal calon menjadi calon, nanti ada konsiderannya. Setelah calon maka ditetapkan menjadi Ketua Umum terpilih masa bakti 2024-2028. Maka dengan ini dibacakan konsiderannya. Ada nanti.